Ya, kecerdasan interpersonal intelligence ini kecerdasan antar personal ya, antar orang ya. Ini dari sistem Howard Gardner yang membagi ke 8 kecerdasan. Ini satu-satunya yang bisa saya katakan 100% ya. Saya katakan 100% sama persis dengan sistem personality ya, sistem personality atau temperamen dari Ibu Florence Litteur ya, dari buku-bukunya Personality Plus ya, buku-bukunya Personality Plus, Personality Couple, Personality Puzzle segala, dan Cage Personality ya. Jadi ada 4 buku yang terkenal, tapi sebetulnya di Indonesia sudah diterbitkan 8 buku dari Ibu Florence Litteur ya, yang selama beberapa puluh tahun ini di dunia, khususnya Amerika dan Indonesia, cukup dikenal hal-hal temperamen yang sebelumnya dikembangkan oleh pendeta Tim LaHaye ya. Cuma pendeta Tim LaHaye terakhir banyak fokus di hal-hal end time. Jadi dengan sistem personality ya, atau temperamen yang membagi 4, atau juga dengan sistem DISC ya, DISC, dominan, influence, stable, compliance ya, DISC yang banyak dipakai untuk tes untuk karyawan kerja di kantor ya. Mayoritas perusahaan sekarang sudah memakai sistem DISC dan bukan tes EQ lagi ya, tapi DISC karena juga cukup murah DISC. Tapi DISC hanya untuk mengetahui kira-kira pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang seperti apa, dan itu hanya di lingkungan kantor ya. Hanya di lingkungan kantor. Jadi tidak ada pekerjaan yang mencakup seperti pekerjaan chef, pekerjaan jadi motivator, pekerjaan jadi pembalap misalkan ya, pekerjaan jadi pelawak, atau menjadi pegolf atau menjadi pemain sepak bola yang hebat, nggak ada ya di DISC karena hanya di lingkungan kantor ya. Jadi dari sistem personality dan sistem DISC, di personality adalah sama dengan sanguin dan di DISC sama dengan influence ya. Jadi ini kecerdasan kecerdasan interpersonal, kecerdasan antar orang ya. Ini 100% saya katakan sama dengan sanguin atau influence dalam sistem DISC ya. Ini sama persis. Yang lain-lainnya tidak bisa persis 100% ya, ada gabungan-gabungan ya dari beberapa hal itu. Tapi kalau ini saya katakan ini sama persis dengan sanguin ya. Jadi beberapa teman yang kebetulan punya temperamen sanguin ini mewakili lebih jelas ya. Ya, jadi sanguin contoh yang paling jelas adalah di Alkitab adalah Petrus ya, dari segi spontannya ya. Petrus dari segi spontannya dan kemampuan bicara ya. Jadi di sanguin yang utama memang unsur friendly ya, di interpersonal ini adalah unsur friendly, suka berteman, mudah berteman, dan juga spontan. Mudah berteman tadi kaitannya juga mudah bicara ya, atau juga banyak bicara ya, seperti juga Petrus juga Tuhan pakai dalam hal banyak bicara ya, baik itu baik yang positif maupun juga ada yang salah juga ya. Dan spontannya juga ya, spontannya juga ada yang baik, bagus, yaitu spontan jalan di atas air, tapi juga ada spontan-spontan yang salah ya. Ya, setelah kemudian dengan merasakan hembusan air waktu di atas danau itu juga kemudian langsung ketakutan, langsung takut dan tenggelam ya. Jadi itu sisi plus atau minus yang perlu kita akan pelajari. Setelah kita tahu, kita perlu mengembangkan yang positifnya, kekuatannya, dan kita mengatasi kelemahannya ya. Jadi beberapa unsur di dalam hal ini nanti adalah unsur-unsur yang friendly dan spontan, dan juga
menghibur teman, ya. Jadi dia ceria, dia punya influence, pengaruh kepada lingkungannya. Saya akan perlihatkan juga hal ini bentuk friendly, ya, kepekaan terhadap sesama atau orang di sekitarnya. Ya, ini anak 1 atau 2 tahun, ibunya kali lagi nonton drakor kali ya, banyak nangis terus, mau ambil tisu nggak nyampe, jadi yang ada ya apa itu popoknya ya yang diberikan ke ibunya. Kita lihat bentuk yang hal friendly, yang spontan dari seorang. Ya, si Oliver usia 6 tahun tadi, di wajahnya banyak bekas lipstick ya, banyak gambaran, dan kepolisian setempat pun memberi penghargaan sehingga memberi badge seragam untuk Oliver ya. Jadi bakat-bakat ini sebetulnya dari kecil setiap anak sudah punya potensi untuk itu. Ya, tinggal
kita untuk memberi kebebasan, ya, dalam arti tidak melarang, tidak banyak memarahi. Ya, tentu kalau ada hal-hal yang distraction, merusak dan sebagainya, tentu kita arahkan. Namun yang utama adalah memberi kesempatan, ya, sampai dengan umur-umur 6 tahun, 7 tahun, mungkin 10 tahun, ya, itu perlu diberi kesempatan sehingga anak itu leluasa tanpa ada tekanan atau dimarahi orang tua untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Ya, kita bisa lihat, dan yang lalu-lalu, sesi-sesi yang lalu kita sudah banyak lihat di contoh dari anak-anak dari kecil yang sudah spontan melakukan bakat masing-masing. Ya, demikian seperti ini. Ya, jadi itu ada di setiap anak sudah ada, tinggal bahwa itu disalurkan atau kita bimbing. Ya. Mungkin bagi yang baru pertama atau baru kedua, saya sampaikan dengan singkat bahwa ada 8 kecerdasan yang ditemukan oleh Profesor Howard Gardner, seorang profesor dalam bidang psikolog di Universitas Harvard, Amerika. Pertama adalah verbal linguistik, yaitu word smart, ya, bakat tentang hal-hal penggunaan kata, menghafal dan mengucapkan dengan baik dibanding anak-anak seumurnya. Ya. Kedua, logis matematis, yaitu logic and number smart, bakat dalam hal melogika, analisa dan angka. Ya, sehingga kalau menghafalkan angka, nomor handphone mungkin bisa sampai beberapa nomor handphone, orang serumah pun atau temannya dia bisa hafalkan. Ya. Juga hal data ya, atau data dan angka. Kemudian visual spasial, picture smart, ya, kecerdasan dalam menangkap suatu gambar, ya, atau peristiwa, ya, khususnya dalam bentuk-bentuk segala yang dia lihat, itu dia mampu tangkap dengan baik sampai detail, ya, sehingga kemudian dia ekspresikan dalam berbagai bentuk, antara lain orang melukis atau arsitek segala, ya, itu ada di picture smart. Kemudian kinestetik, body smart, ya, bakat dalam menggunakan tubuhnya, baik itu tangan, kaki, ya, bahkan mulut, lidah, ya, ekspresi wajah, ya. Jadi ini kecerdasan body smart. Musik, yaitu musik and sound smart, ya. Jadi kecerdasan di dalam hal membedakan, mendengar, menangkap, membedakan hal-hal musik dari berbagai alat musik, dan sound, suara-suara, ya. Baik suara alam, bahkan suara-suara burung dan sebagainya, ya. Kemudian interpersonal yang sekarang kita sedang pelajari, atau yaitu people smart, ya. Ini kecerdasan untuk bisa mengerti orang lain, bisa sensitif, bisa memberi respon dengan baik, ya, menghargai orang, ya. People smart. Kemudian Rabu depan adalah intrapersonal, yaitu self smart, ya, kecerdasan mengerti diri sendiri, biasanya kaitannya mandiri, confident yang tinggi, ya, confident yang kuat. Kemudian natural smart, yaitu flora and fauna smart, ya, flora and fauna smart. Kecerdasan dalam hal-hal alam dan binatang, ya. Jadi biasanya juga bakat atau suka dalam hal-hal binatang, ya, sehingga bisa merawat dengan baik sehingga sampai bisa untuk bakat-bakat tertentu, binatang-binatang yang buas pun seperti singa, macan, juga beruang segala bisa ditundukkan, ya, bisa apa itu, nurut, ya. Oke, ini interpersonal atau people smart adalah yaitu kemampuan untuk mengamati, mengerti perasaan, ya, maksud dan motivasi orang lain. Mereka mudah berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Selain berdiskusi dan kerjasama dan membagi suka duka, namun juga mudah membagikan empati dan respon. Ya. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang dominan cenderung berada pada kelompok ekstrovert, ya, kelompok ekstrovert.
dan sangat sensitif terhadap suasana hati dan perasaan orang lain. Ya, jadi peka sekali terhadap suasana hati dan perasaan orang lain, mudah mengerti. Yaitu sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim dengan baik. Sehubungan mereka sangat fleksibel dan memiliki pengertian yang tinggi. Ya. Karir diantaranya adalah pembawa acara atau MC dalam acara wedding atau acara-acara formal lain, kemudian host dalam talk show, acara-acara di TV, radio, atau online, kemudian sebagai pelawak atau stand up comedy, juga sebagai psikolog ya atau konselor, kemudian di dunia perhotelan ya, karena dunia perhotelan adalah dunia yang perlu hospitality, ya, keramah tamahan, kemudian juga sebagai dokter atau perawat ya dalam bentuk bahwa ini dokter atau perawat yang hangat ya, yang friendly. Karena ada banyak yang lain dokter atau perawat yang pinter tapi tidak friendly, tipenya pinternya gitu ya. Kemudian juga tour and travel atau guide yang kaitannya hospitality. Kemudian juga penceramah atau pengkhotbah, ya ini di kemampuannya bicara. Juga dalam bidang sales atau broker. Nah, kemudian juga di kemampuan untuk negosiasi atau diplomasi, yaitu sebagai duta besar atau public relation, negosiator ya, public relation, kemudian customer service ya. Jadi itu gambaran daripada interpersonal ya, gambaran daripada interpersonal. Detailnya, jadi unsur-unsurnya adalah friendly, spontan, hangat ya, suka bicara, pandai bicara, luas ya, dan juga kemampuan Yes, Lord. I'm preaching about the one to God. Like a man's church to the man's church of Pentecost, Pentecost is going to do for the one Lord. Mississippi, where that Jackson is. Remember, the Lord done for us. Speak in tongues, worship of God. You need the Holy Ghost. But feeling the Holy Ghost is. That means you're speaking in tongues. He wants the money, what you give him. The red, white, if the Lord has the words, he was on Pentecost, up in Natives, Mississippi. The Lord is here tonight. And his name is Jesus. There's only one God. And then he's going to praise out his tears and just worship God. And then he's going to worship God. But the Lord is going to do it. That means God has to do it. And then Jesus has to do it. And then God is going to do it. And then Jesus. Whoa! I love to preach tonight. Spirit did anoint him, and I believe he felt inspiration. His dad and I were surprised because he was saying victory, and we're going to have a red-hot revival. And to me, that was unique. That's a term I haven't really used, red-hot revival. But that's kind of, I guess, a little 4-year-old child's thinking, and I certainly endorse it. I see nothing but Jesus. In a little boy, that would make anybody happy. I can't compose myself when he's up there. Yes, he is. Tell him. Preach it. We're up in Natives. Didn't the Lord
Nobody's gonna do it for America. Out of the mouth of babes, God created us. So Cannon is one of those little babes. Get on! Oh, victory. Victory. Amen. Praise God. Ya, jadi bakat-bakat itu sudah muncul, akan kelihatan dari kecil ya. Ada bakat-bakat yang kuat yang cukup menonjol dari kecil ya. Mungkin ada 1-2, namun tentu perlu ada hal-hal lainnya yang perlu dikembangkan dan perlu orang tua membimbing ya, dan perlu orang tua atau sekitarnya, guru membimbingnya. Ya, kita akan lihat ini Bella yang dulu kita sudah lihat, tapi waktu sudah cukup besar, 6 tahun, kita akan lihat dari sisi yang lain ya, kita akan lihat dari sisi yang lain. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something? Yes, What are you looking for? I'm looking for my present. Oh, that's fantastic. Well, I'll tell you what. If you pass a little test, we can help you find your present, okay? Okay. So over here, we're going to have a question for you. Can you read the question and then What? answer? Dinosaur has 2 rows of bony plates that run along its back and tail. Okay, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Whoa! Okay, so now go over to the next language. Hallo Schatz, wie heißt du? Ich heiße Bella. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so. Willst du, dass ich dir helfe? Ja! Na, dann müssen wir spielen. Spielst du mit mir? Ich sehe Ja. etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. Die Buchstabe O. Richtig. Sehr gut, Bella. Das war sehr gut. Machst du mir einen Knicksen? Das war aber sehr schön. Okay, dann musst du zu der Frau gehen, die Spanisch spricht. Hola, hermosa. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien, qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Te voy a ayudar. Solo si tú me cantas una canción. ¿Te sabes alguna canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacama. Cho, 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 cho. ¡Bravo! ¿Bella? Ahora vea francés. Bonjour Bella, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche quelque chose. Ah, tu cherches quelque chose? Et tu cherches quoi? Je cherche mon cadeau. Oh, un cadeau? Vraiment? Oui. Ok, alors ici, il va y avoir un texte qui va s'afficher. Et tu vas devoir le lire. Ça va? Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait caillé que les souris ont barboté. Pendant 1 heure de temps, va-t'en! Très bien.
我叫芳芳，你叫什么？我叫贝拉。好的，如果你想要礼物的话，你要回答我3个问题，好吗？是的。第1个，我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西。很棒。第2个问题，我们用什么来听？我们用耳朵来听。太棒了。最后一个问题，我们用什么来呼吸？我们用肺来呼吸。太棒了，全对。太棒了。如果你想要礼物的话，要去找说阿拉伯语的人。مرحبا أنا اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيلا. حسنا أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا هل هذا صحيح؟ أنا أبحث عن هديتي. تبحثين عن هديتك؟ حسنا بيلا أنا أستطيع أن أريك مكان الهدية ولكن أولا يجب أن تجيبي على بعض الأسئلة هل أنت جاهزة؟ جاهزة. حسنا السؤال الأول على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض. السؤال الثاني قولي لي ماذا يوجد في منتصف في مركز المجموعة الشمسية؟ الشمس. ممتاز أنت ذكية جدا تريدين أن تعرفي مكان الهدية؟ حسنا هيا أعطيني يدك والآن سوف نبحث عن الهدية لقد وجدنا الهدية ما أجمل Ну все, квест пройден. Мы поздравляем тебя. Dia anak Rusia, jadi tadi acaranya acara di TV Rusia, sehingga semua dalam bahasa Rusia. Yang luar biasa adalah Bella ini menguasai 7 bahasa yang tidak serumpun. Ya, tidak serumpun, artinya bahasa yang berbeda-beda. Inggris, kemudian Jerman, Rusia, Prancis, apalagi tadi Cina jelas, kemudian terakhir Arab, bahasa Arab, dan juga Spanyol, ya, dan juga Spanyol. Jadi menguasai 7 bahasa. Nah, kita lihat bahwa dalam kecerdasannya Bella ini dia banyak ceria, lompat-lompat, ya, dia lompat-lompat, dia main, ya, bergerak terus, mobile terus, ya. Nah, kalau anak seperti ini kemudian dididik untuk banyak duduk diam di kursi di belakang meja, maka dia akan tertekan. Ya, jadi cara mendidik tidak bisa selalu dalam satu format, tergantung tipe anaknya. Yang penting bahwa walaupun dia sedang bermain, dia sedang bergerak terus, mobile terus, tapi dia mendengar atau dia melihat apa yang ditulis. Jadi dia tetap menangkap dengan baik. Ya, itu yang penting, ya. Sehingga dengan dia tangkap dengan baik atau tangkap keseluruhannya apa yang dia ajarkan, itu membuat dia tidak tertekan atau membuat dia kemudian bisa menjawab dengan baik, ya. Dia bisa menjawab, menyelesaikan soal dengan baik, ya, seperti yang tadi beberapa hal yang diberi pertanyaan atau diminta untuk menyanyi tadi, ya. Ya, jadi kita lihat beda pada waktu sesi pertama saya tampilkan Bella waktu usia 6 tahun. Ya, waktu usia 6 tahun, sedang ini tadi usia 4 tahun. Nah, waktu 6 tahun karena diajak banyak duduk di kursi penampilannya, sehingga tidak begitu ceria seperti ini. Ya, namun tetap dia bisa menjawab dengan baik, bisa guyon, ya, bisa melawak. Si pembawa acaranya waktu itu dia katakan seperti apa ini, binatang yang di New Zealand yang lucu itu, ya, seperti itu. Nah, di sini terlihat cerianya bahwa interpersonal dalam arti suka bisa bicara berbagai 7 bahasa ini juga suka menyukai akan orang lain, ya, yang mempunyai bakat di dalam hal personality. Kita akan lihat, ya, kita akan lihat seorang anak kecil lagi, ya. Bakat-bakat ini sudah begitu nyata muncul pada diri anak-anak ini. Jadi
berilah kesempatan anak-anak supaya mereka leluasa muncul apa yang menjadi dorongan dari dalam dirinya yang merupakan ya setiap orang atau setiap anak 95% dapat DNA dari 6 orang di atasnya ya, yaitu ayah, ibu kandung, kemudian kakek nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu. Ya, itu 95%. Jadi penting ada 1-2 yang menonjol pada waktu kecil perlu diberikan kesempatan sehingga setelah 1-2 kemudian hal lain memang perlu dikembangkan juga karena tidak semua bakat itu kuatnya sama. Ada bakat-bakat yang perlu dibimbing, perlu yang tidak 100% itu yang perlu dieksplor, digali dan dibimbing ya. Seperti itu. Ini saya kasih ajak lihat bagaimana penting juga dalam kecerdasan interpersonal ini adalah juga bakat dalam kerjasama atau tim ya. Jadi ini satu-satunya yang paling kuat di dalam teamwork ya. Jadi bakat interpersonal ini. 9/11 from the United States of America, Jasmine Flower.
Ya, tadi selain ada dari bangsa lain yang join juga ya. Jadi interpersonal, kecerdasan yang bisa mengerti orang lain, menyukai hal tim ya, kerjasama. Jadi kalau belajar bersama-sama dia akan bisa lebih bagus, lebih bisa menangkap atau mengerti daripada belajar sendiri ya. Jadi interpersonal ini people smart, kebalikan dari intrapersonal yang Rabu depan kita akan pelajari. Intrapersonal itu adalah self smart ya, tipe orang yang mandiri ya, lebih menyukai bekerja sendiri, tidak begitu suka bekerja dengan tim ya, kecuali dia memimpin bisa ya, namun dia lebih menyukai kerja sendiri. Itu intrapersonal ya. Jadi intra artinya ke dalam dan inter antar personal, antar orang ya. Jadi ini punya perbedaan yang cukup kuat ya dalam dua kecerdasan ini. Oke. Jadi saya beri kesempatan untuk tanya jawab dulu, Pak Heru. Saya kira videonya jenis-jenisnya hampir sama. Nah, tentu hal-hal bentuk yang lain, misalkan selling segala, tidak perlu saya tayangkan ya. Jadi itu kecerdasan-kecerdasan dalam bentuk selling, negosiasi, ya, diplomasi segala ya. Silakan. Pak Andoyo, boleh? Iya, Pak Eri. Tadi di awal ada beberapa seperti Kiki Saputri yang pintar melawak. Ya. Itu kalau orang punya rasa humor, suka bercanda, itu salah satu tanda Pak ya untuk interpersonal. Iya, betul. Iya, salah satu tanda. Iya. Terima kasih. Asal bercandanya bukan menembak atau merendahkan pihak lain ya. Jangan asal tidak merendahkan atau memojokkan pihak lain ya. Jadi kalau bentuknya itu beda lagi ya. Jadi itu lebih ke arah sifat kolerik gitu ya atau dominan ya. Jadi ini bentuknya yang bisa membuat orang tertawa tapi tidak ada unsur menjelekkan, menekan pihak lain ya. Jadi tidak menjadikan objek orang lain gitu ya, sebagai objek candaan gitu. Ya, ya. Jadi tidak membuli lah, tidak membuli pihak lain ya. Itu bakat dari seorang sanguin atau interpersonal ini ya. Ya, biasanya memang kuat juga dalam hal-hal spontan ya. Jadi itu kombinasi dari beberapa hal di sanguin ya, di sanguin. Kalau satu lagi Pak, kalau daftar dari profesi orang yang dominan interpersonal tadi, bagaimana kalau gembala jemaat, gembala gereja? Apakah kan ada konselor? Kemudian saya perhatikan gembala itu kadang-kadang kerja sendiri, beberapa gembala tidak mau dalam teamwork begitu, kurang. Bagaimana dengan apakah interpersonal ini jadi gembala jemaat? Kira-kira bagaimana? Bisa atau enggaknya gitu ya? Ya. Ya, jadi seorang gembala jemaat itu pun sebetulnya bukan satu tipe ya. Ada beberapa tipe. Ya, ada beberapa tipe kalau kita perhatikan. Yang jelas semua mengandung leader ya sebagai pemimpin, memberi arah begitu. Namun ada beda-bedanya adalah kalau dia background-nya ada koleriknya kuat, kolerik atau dominan, maka cenderung dia arahannya kuat sekali ya, arahannya kuat. Jadi apa-apa kalau khotbah pun sering dia mengatakan dengarkan, coba diulang ya, yang selalu memberi perintah seperti itu. Nah, dia cenderung kuat di dalam hal visi, dalam hal memberi arah itu kuat sekali ya, itu gembala yang tipe itu. Ada juga gembala yang tipe juga mengajar ya, karena dia juga seorang melankolis, suka menganalisa. Dia bicara detail ya dalam khotbahnya, dia suka sekaligus mengajar ya, ada tipe itu. Nah, kalau tipe yang
ini, sanguin atau tipe interpersonal ini, maka dia menjadi gembala yang hangat, yang friendly, yang suka dekat sama jemaatnya, suka mungkin besuk, ya kalau ketemu dia suka nepuk-nepuk bahu atau memberi semangat, memberi keceriaan seperti itu, ya. Jadi juga bisa, tentu bisa ya, tentu bisa, ya. Jadi sebagai gembala pun ada beberapa tipe, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan pun kita bedakan kan, ada juga tipe penginjil yang bisa selalu membuat keceriaan, khususnya melawak misalkan, ya, dari satu ayat aja dia bisa khotbah selama 1 jam bercerita macam-macam sana sini, ya, seperti itu, ya. Jadi setiap panggilan atau karir itu kita perlu tahu persis tipe kita di mana, ya, kekasan kita. Ya. Jadi misalkan kalau kita sempat pelajari Jackie Chan, ya, Jackie Chan itu muncul setelah beberapa waktu setelah Bruce Lee wafat, ya, setelah Bruce Lee wafat. Nah, dia mulai memikirkan akan tampil seperti apa. Kalau dia niru Bruce Lee persis, toh dia nggak bisa seperti Bruce Lee, kecepatannya di dalam berkelahi segala. Namun dia dengan tipenya sanguin, kita lihat kalau Jackie Chan kan ceria, ya, suka dengan dari tampilan senyumnya kan kelihatan senyum yang suka melawak gitulah, senyum yang selalu punya banyak ide, kira-kira itu kreatif, ya, sehingga dia membuat suatu tipe film kungfu-nya adalah film yang kungfu yang entertain, ya. Kungfu yang entertain yang memberi hiburan, ya. Jadi tidak seperti Bruce Lee selalu menang terus gitu, ya. Dia kadang-kadang ada kalahnya tapi kemudian juga tetap menang gitu, ya. Tapi dalam penampilan dia mengusahakan banyaknya membuat orang penonton untuk ketawa dengan segala hal trik-triknya, segala teknik-tekniknya, adegan-adegannya yang membuat orang ketawa begitu, ya. Jadi itu keberhasilan dari Jackie Chan mempunyai, walaupun sama-sama tipe film kungfu, tapi kekasannya berbeda, ya. Jadi demikian juga kita perlu tahu detail bakat kita itu di mana semua, karena tidak semua kita punya 100%, ya. Maksud saya yang saya katakan kita itu perlu tahu talenta utama atau dari 8 ini, dari 8 kecerdasan ini mungkin kita punya antara 3 sampai 4, ya. Tapi antara 3 atau 4 itu tidak semuanya 100% semua, ya. Mungkin yang 100% adalah yang paling kuat, itu yang pertama, ya. Nah, baru yang kedua, ketiga bisa 50% kekuatannya, maksudnya, ya. Maksudnya seperti saya ceritakan yang lalu bahwa saya di dalam hal art, dalam hal seni punya bakat, ya. Namun tidak 100%. Saya bisa menganalisa, memberitahu kekurangan atau perlu diperbaiki di sana sininya, bisa beritahu. Tapi kalau saya sendiri membuat tidak bisa, ya. Misalkan hal melukis, hal desain grafis segala, saya membuat sendiri nggak bisa gitu. Demikian juga hal musik, ya. Saya punya bakat musik mungkin juga hanya 30-40%. Saya bisa memberitahu, mengoreksi suatu karangan lagu, mungkin ini diperbaiki di hal ini, nadanya pakai begini begitu, tapi saya mengarang sendiri nggak bisa, ya. Jadi kita harus tahu yang utama di mana gitu. Jadi seperti saya punya kelebihan dalam hal menganalisa, ya, dari logis matematis saya itu di nomor 3, ya. Di nomor 1 saya ada di intrapersonal, ya. Jadi kekuatan untuk suka mandiri, suka punya keyakinan begitu, ya. Di kedua saya di hal visual spasial, ya. Jadi saya mempunyai kemampuan untuk membayangkan. Nah, dalam hal menganalisa ini tidak semuanya, maksud saya dalam mempelajari sekitar 100 karir lebih, ya. Tidak semuanya saya sempat mengalami. Tidak semuanya saya sempat mendatangi untuk tahu seperti apa semua. Nah, untuk itu saya sebagian menggunakan visual, kemampuan visual saya untuk membayangkan, gitu.
supaya saya tahu seperti apa sih kesulitan atau di dalam karir ini misalkan, ya. Jadi sebagian saya bayangkan, misalkan di dalam karir pembalap, saya nggak mungkin bisa merasakan persis balapan Formula One dengan kecepatan 350 km, ya. Dengan kecepatan speedometer 350, saya nggak mungkin mendapat kesempatan itu. Jadi saya berusaha membayangkannya dengan mengalami sebagian, ya, dengan saya mencoba dalam kecepatan 140 itu seperti apa. Nah, dari situ saya bisa membayangkan kesulitan-kesulitan, masalah-masalahnya. Ya, jadi ini perlunya untuk kita mengetahui melalui tes sehingga kita tahu detail apa semua yang kita punya, karena kita ini kan kombinasi dari 6 orang yang di atas kita, begitu. Ya, sementara itu mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan. Silakan kalau yang lain mau bertanya. Kalau belum ada, saya dulu yang mau bertanya. Iya. Pak Handoyo, ya. Itu di beberapa daerah di Indonesia itu dulu banyak muncul pengkhotbah cilik di Kupang, di Sulawesi Utara, Manado, di Sulawesi Tengah. Nah, itu adalah mujizat Tuhan, penggenapan nubuat, atau itu multiple intelligence yang tadi ada contohnya tadi. Gimana? Ya. Ya, pada dasarnya hal-hal supranatural, ya, karunia itu semua tetap basicnya ada pada hal naturalnya, ya, yaitu ada pada multiple intelligence-nya, ada pada talentanya, gitu, ya. Itu berkaitan, ya. Jadi bahwa anak-anak kecil yang pengkhotbah itu pada dasarnya mereka juga punya kemampuan di dalam interpersonal, ya, kemampuan untuk berbicara atau dari sisi berbicara, ya, jadi bakat untuk berbicara, pembicara, begitu. Jadi unsur itunya ada tetap, bahwa kemudian dia dengan karunia-karunia-nya mendoakan ada kesembuhan atau mendoakan orang bisa falling in the spirit segala dan sebagainya, itu tambahan dalam hal karunia. Jadi semua bahkan pelayanan-pelayanan kita dalam hal karunia supranatural sebetulnya itu ada basicnya, maksudnya ada kaitannya dalam naturalnya yang sudah dipunyai. Ya tentu ada perkecualian bahwa sesekali Tuhan pakai mendoakan sembuh misalkan begitu, ya bisa, ya. Namun kalau yang spesialis berkali-kali ya tentu ada karunianya juga yang di naturalnya juga kuat gitu. Gitu Pak Heru. Apakah cukup menjawab? Tapi yang jelas itu bukan karena peniruan, kan? Karena seperti yang tadi pengkhotbah cilik itu dia lihat orang terus ditirukan, enggak kan? Ya, kalau ditirukan nantinya kan juga masyarakat akan bisa menilai. Artinya kalau tidak ada kemampuan itu tentu juga orang akan bosan, ya, orang akan bosan, akan melihat tidak ada apa-apanya gitu, kerasa dari yang natural aja, dari hal bicara yang disampaikan nggak ada isinya, nggak ada bobotnya, ya lama-lama orang juga akan meninggalkan dia, tidak akan mau datang gitu kan, tidak akan mau melihat gitu, ya itu nanti akan teruji sendiri gitu. Kalau memang dia tidak ada, kalau itu dibuat oleh orang tuanya atau dibuat oleh pendetanya untuk spektakuler begitu, ya akan kelihatan kalau memang tidak ada bakat atau tidak ada pengurapan Tuhan gitu. Oke, silakan. Bagaimana yang lain? Mungkin mau bertanya, Pak Budi Santosa, silakan. Oh iya, Handoyo. Ya. Saya mau tanya, kalau untuk mengetahui apa
yang seperti kamu tadi bilang, kamu intrapersonal dan sebagainya itu berarti ada tesnya ya? Oh ya, jadi saya diberi Tuhan untuk membuat tes, ya, istilah saya tes DNA jiwa ya. Kalau DNA fisik mesti kan ke rumah sakit ya. Ini DNA jiwa ya berkaitan dengan Mazmur 139 ayat 13-14, waktu Tuhan menciptakan, artinya mendesain kita, Tuhan menginvest kita tadi yang 95% dari DNA dari 6 orang di atas kita itu apa semua. Nah, dari situ kemudian saya buatkan 2 tes. Yang satu tes untuk mengenai sifat atau personality ya. Dari tes personality itu saya kaitkan dengan ministry ya. Ministrinya dalam bentuk natural maupun yang supranatural. Itu akan terkait ya. Misalkan tipe Paulus rasul. Kalau seorang rasul pasti punya bakatnya adalah suka journey, suka perjalanan, suka tantangan ya. Jadi kalau ada tantangan pergi ke kota yang baru yang dia tidak kenal, justru dia merasa tertantang, suka sekali, bukan takut ya. Nah, atau mengalami kesulitan-kesulitan, dia justru tertantang, kepengen bisa ngatasi gitu ya. Jadi itu semua ada kaitannya begitu dengan sifat-sifat yang kita punya gitu ya. Kemudian yang sekarang tes kedua adalah tes mengenai kecerdasan. Saya menggunakan patokan dari Profesor Howard Gardner 8 kecerdasan ini gitu. Nah, dalam kecerdasan ini saya kaitkan dengan karir yang cocok apa. Namun saya perluas karir yang saya bikin, yang saya linkkan, saya hubungkan itu karir menyeluruh ya, bukan hanya karir yang ada di perkantoran ya, yang hanya di lingkungan kantor, tapi di keseluruhan ya. Jadi misalkan bakatnya penyanyi, pemusik itu kan nggak ada di lingkungan kantor gitu kan. Ya. Pembak gitu. Jadi ada 2 tes yang saya bikin. Itu. Ya, iya. Oke. Yang saya tahu sudah ada beberapa gereja besar. Ya kalau perusahaan udah banyak sih, tapi beberapa gereja besar itu kalau terima pekerja dimasukkan dalam satu tes seperti ini gitu. Supaya lihat cocoknya di mana gitu. Misalkan bagian keuangan gitulah, bisa dianalisa dia ini cocok nggak. Kalau nggak cocok, misalkan orang boros ya bocor terus gitu ya, nggak teliti ya laporan nggak pernah benar gitu ya. Tapi ada tes-tes yang mungkin juga berhubungan dengan mimbar ya. Ini orang ini cocok nggak untuk khotbah di mimbar, atau kalau ngomong belepotan jadi pohon kembangan, jadi orang bilang pengkhotbah pohon beringin itu nyapang kemana-mana. Nah, mungkin ini yang perlu dijelaskan sama Pak Handoyo. Konsep dari tesnya itu bagaimana, dan kalau ada orang-orang di grup ini yang mau ikut tes atau ikut mengembangkan tes itu bagaimana gitu. Iya, Pak Heru. Tes untuk ministry di gereja yang lama, yang saya pernah tahu, pertanyaannya hanya sekitar 20 pertanyaan. Ya, misalkan pertanyaannya, kalau liburan Anda apakah suka membersihkan rumah? Ya, artinya menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumah. Ya, kalau dijawab ya, maka itu ada kemungkinan dia pelayanannya pastoral atau jadi gembala, jadi pendeta, kira-kira begitu. Tapi kalau liburan lebih sukanya pariwisata, berjalan-jalan ke luar kota, ya maka ada kemungkinan pelayanan evangelis. Ya, begitu. Jadi kalau hanya 20 pertanyaan itu terlalu sampel ya. Artinya untuk sesuatu ministry itu perlu pertanyaannya lebih detail ya. Sampai lebih detail ya, sampai 15 sampai 20 pertanyaan gitu. Jadi yakin benar-benar karena terbukti dari 20 pertanyaan itu jawabannya confirm gitu ya. Nah, itu yang tes tadi sifat personality itu saya bertanya sampai 320 pernyataan, bukan pertanyaan. 320 pernyataan. Dan itu saya linkkan dengan tadi ministry. Satu dengan ministry, kedua dengan pernikahan.
ya dengan pernikahan. Yaitu setelah saya punya sekitar 40-an buku pernikahan, ada satu hal yang saya tidak pernah lihat di dalam buku-buku pernikahan itu. Ya, banyak buku pernikahan semua bagus-bagus. Intinya adalah bagaimana istilahnya menyirami, memupuk pernikahan, merawat pernikahan. Oke, ya, enggak bagus semua. Namun tidak ada yang pelajaran bagaimana untuk melihat, mengetahui perbedaan pasangan antara suami dan istri. Perbedaannya apa semua, selain tentu kesamaannya. Ya. Nah, dari situ saya menemukan teori, yaitu ada dua, potensi of synergy, potensi untuk kerjasama, saling melengkapi, yaitu yang Tuhan ciptakan. Dan potensi of destruction, potensi untuk saling menghancurkan, yaitu yang iblis yang menyelusup masuk ke situ, sehingga perbedaan-perbedaan itu dipanas-panasi oleh iblis dan saling membuat kepahitan dan akhirnya saling membuat kehancuran. Ya, jadi dari situ saya buatkan tes supaya tahu poin-poin apa semua yang saling bertentangan antar pasangan, supaya dari awal diketahui dan diwaspadai. Ya, diwaspadai juga berhati-hati. Artinya kalau itu muncul, lebih baik yang satunya diem, mengalah, karena sudah tahu ini tingkat destruction-nya tinggi. Ya, tidak artinya kelemahan masing-masing, tidak semuanya saling menghancurkannya tinggi semua. Tentu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, itu yang tinggi, saling tinggi itu kita perlu tahu supaya kita berhati-hati dari awal gitu. Ya. Sedang kalau tes yang MI, multiple intelligence, hanya 120 pernyataan, ya, kaitannya karir tadi. Begitu, Pak Heru. Atau Pak Budi. Ya, makasih. Ya. Silakan dong yang lain bertanya apa-apa yang kurang jelas atau siapa yang sudah mau ikut tesnya. Kalau tes biasa bagaimana biayanya Pak Hanjong? Coba dijelaskan Pak Handoyo. Tesnya ini bisa jarak jauh, ya. Tesnya bisa jarak jauh. Saya kirim via email, ya. Kalau tidak ada email, ya saya kirim via paket. Kemudian diisi, ya. Kemudian kalau ada email, saya kirimnya juga berupa lembar jawaban di Excel, dipindahkan ke Excel, dikirim lagi, di email lagi ke saya, gitu, ya. Tapi kalau tidak punya email, kesulitan, ya sudah diisi, dilingkar-lingkari, kemudian dipaketkan balik ke saya. Jadi bisa jarak jauh, ya. Kemudian dari tes itu nanti saya buatkan analisa, kemudian laporannya istilahnya hasil analisa, kemudian kita telepon, saya jelaskan, kemudian saya juga hasilnya saya jelaskan, kemudian juga saya cocokkan dengan kenyataan yang sudah dipunyai seberapa, begitu, betul seperti itu. Kemudian juga bisa tanya jawab masalah-masalah yang dipunyai. Ya, termasuk tentu saya memberikan saran-saran untuk pengembangannya. Jadi kalau yang kecerdasan adalah untuk mengutamakan, memprioritaskan kecerdasan nomor 1, 2, 3-nya untuk dikembangkan, ya. Atau juga yang belum dikembangkan, silakan dikembangkan karena kita punya potensi yang banyak, ya. Tuhan sudah menginvest dalam diri kita itu banyak talenta, jadi bukan hanya satu, gitu. Ya, jadi dalam bentuk seperti itu, tes kecerdasan itu biaya 350.000, ya, masih harga promo, ya. Kemudian tes yang tes personality, tes sifat atau watak, ya, itu 450.000, ya. Jadi karena pernyataannya sampai 320, ya. Seperti itu. Ya, jadi dua-duanya bisa dites jarak jauh, diisi sendiri di rumah, ya. Namun diisinya sesuai yang ada pada kita, ya. Jadi tidak boleh keinginan atau idealisme, wah saya kepengen seperti ini, saya pilih angka 5 yang paling tinggi, ya. Jadi tidak boleh memasukkan yang belum ada, yang belum dipunyai. Jadi ini bersifat scan, ya, mencocokkan, assessment itu mencocokkan
apa yang ada pada diri kita aja gitu. Karena kalau saudara tidak istilahnya ya sebetulnya istilahnya jujur atau tidak jujur ya. Tidak jujurnya ini tadi berkaitan dengan memasukkan unsur yang belum dipunyai atau unsur yang diinginkan atau unsur yang diidealkan dimasukkan ya menjadi tidak akan terjadi rancu begitu ya, akan jadi ada kaconya ya. Karena itu perlu jujur dalam arti memang yang benar-benar yang ada pada kita aja sekarang ini gitu ya. Bahwa nanti kalau berapa tahun tes lagi setelah ada pengembangan bakat ya itu bagus supaya kita memonitor lagi, bisa tahu lebih baik gitu pengembangan dari masing-masing itu. Begitu ya, karena seperti tes kecerdasan ini dari Profesor Howard Gardner ada 8, saya sudah detailkan menjadi 24 ya, menjadi 24 ya supaya menjadi lebih jelas gitu ya. Misalkan seorang yang kuliah hukum, sebetulnya kalau mereka menyadari orang yang kuliah fakultas hukum itu sebetulnya ada 3 jurusan ya, yaitu orang yang kemudian setelah lulus menjadi notaris, yaitu kerjaannya yang relatif tetap ya, bersifat administrasi, aman, kira-kira begitu ya. Aman dalam arti tidak beda dengan pengacara. Kalau pengacara kan kerjaannya bertengkar dengan orang lain ya, berkonfrontasi ya, jadi notaris ya. Yang kedua yang rada tengah-tengah jadi hakim ya. Kalau jadi hakim itu menganalisa, banyak mendengar, kemudian memberikan hukuman, kira-kira begitu ya. Yang ketiga jadi jaksa penuntut atau pengacara yang kerjaannya adalah konfrontasi terus ya, berdebat terus ya, berusaha untuk menang, berusaha untuk menyerang pihak lain ya. Jadi dalam orang kuliah fakultas hukum aja sebetulnya ada 3 bidang yang berbeda, tiga sifat yang berbeda begitu ya. Demikian juga dalam bidang-bidang yang lain kita harus perlu tahu bakat kita persisnya itu di mana gitu ya. Nanti saya akan bahas di sesi ke-10 tentang Paulus dalam kaitannya finishing well-nya gitu ya. Finishing well bukan hanya soal setia iman, setia sampai akhir ya, tahan menderita, bukan hanya itu, tapi unsur-unsur talentanya Paulus itu sudah finishing well benar-benar itu. Nah, nanti saya akan jelaskan di sesi ke-10. Gitu Pak Heru, apakah cukup menjawab? Ya, buat yang lain bagaimana? Boleh tanya nggak? Iya, Liz. Silakan. Tanya itu kemampuan dan kepandaian olahraga apakah bisa masuk ke interpersonal nggak? Terima kasih. Ya, kalau kemampuan olahraga masuk di sesi keempat kemarin ya, kinestetik. Kemampuan olahraganya masuk di kinestetik ya. Jadi atlet, orang-orang di dalam dunia tarian itu di kinestetik ya, kinestetik. Cukup menjawab, Liz? Ya, saya kan baru gabung. Halo? Saya kan baru bergabung kemarin sama sekarang, jadi ya. yang itu. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi masuk atlet atau olahraga masuk di kinestetik ya. Nanti jadi sesi ke-9 nanti akan saya berikan tambahan tentang kinestetik yang spesial ya. Yaitu satu mengenai pembalap ya. Dunia pembalap ini tentu berbeda dengan olahraga-olahraga yang lain karena dunia pembalap risikonya sekali meleset, risikonya rumah sakit, berarti tulang patah atau kekuburan, wafat, mati. Ya. Jadi itu perlu sesuatu konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian chef, ya, yang dulu tukang masak sekarang sudah punya nama keren chef dengan gaji yang tinggi. Ya, itu lidah, kemampuan lidah untuk membedakan, bisa memberikan rasa yang pas buat orang banyak, ya itu nggak mudah ya. Seperti kalau saudara perhatikan asin atau gurihnya ayam gorengnya fried chicken sama McD itu beda ya. McD dulu jauh dari KFC,
tapi kemudian terakhir dia udah sesuaikan asinnya itu gurihnya ditambah sehingga mendekati punya KFC ya. Dan bagaimana KFC bisa laku dulunya di kita ya, dia menyesuaikan dengan taste-nya orang Indonesia ya, karena kalau asalnya di Kentucky itu kan bukan di daerah pinggiran laut ya, tentu mungkin aslinya asal usulnya tidak segurih seasin seperti di Indonesia. Nah, sedang di Indonesia rata-rata suka garamnya cukup tinggi karena semuanya dekat laut, banyak garam berlimpah gitu. Ya, jadi kemampuan lidahnya itulah penting sekali untuk bisa mengerti, mengetahui apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh masyarakat umum. Ya, itu nanti kinestetik yang di sesi ke-9. Ya. Oh ya, juga hal sex intelligence ya, nanti di sesi 9, sex intelligence. Kecerdasan tentang seks yang saya rasa ahli-ahli seksologi Dr. Boyke segala belum pernah menyinggung setahu saya ya mengenai seks. Meskipun secara penjelasannya, prakteknya dia menjelaskan, ya, namun apa yang dimaksud dengan seks intelijen, kecerdasan seks ya, penting bagi yang sudah berumah tangga supaya ada pembaruan begitu ya, karena ini hal yang penting sekali. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Mungkin yang lain mau bertanya dulu, itu yang seks intelijennya kapan Pak gitu. Sesi keberapa supaya saudara catat di agenda. Iya, sesi ke-9. Nanti sesi ke-9 itu. Kinestetik kan masuk dalam kinestetik. Ya. Kan yang melakukan bagian kinestetik yaitu tangan, tubuh, semua, mulut, bibir, ya. Gitu. Kinestetik. Iya. Silakan yang lain mau bertanya. Sebetulnya ya, silakan Pak Budi. Sorry, kinestetik bukannya udah yang keempat, katanya session 4. Ya, sudah, nanti ditambah lagi di sesi 9. Karena begitu banyaknya di kinestetik ya, sehingga nggak tercover semuanya dalam satu sesi. Ya, thank you. Sorry Pak. Heru tadi ya.